Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Handik, Pisau Koki. Tentunya tetap di Banggal Bilah, pisau dan golok custom berkualitas, insya Allah. Pisau Koki for you in Africa. Oke teman-teman, untuk kali ini Mas Handik ingin meneruskan proyek perubahan atau modifikasi dari pisau pabrikan menjadi pisau custom ya. Nah, ini hasil setelah dirubah dari bentuk mata bilah micro bevelnya menjadi full flat, baru turun dari mesin ball grindernya ya. Nah, untuk menampakkannya masih seperti ini sebelum dipoles atau dibikin mirror ya teman-teman ya. Untuk ketajamannya perbandingan sebelum dibikin full flat sama bawaan pabrik bisa dilihat di video saya yang pertama. Nanti linknya saya taruh di deskripsi bagi teman-teman yang ingin melihatnya bagaimana cara membuat pisau pabrikan menjadi full flat dari micro bevel menjadi full flat, bisa dilihat di video sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi, silahkan dilihat ya. Atau mau melihat terus di sini juga boleh ya. Nanti saya cuplikan sedikit video yang sebelumnya ada di video ini. Ya, untuk proses kali ini teman-teman ya adalah proses sesi kedua atau bagian kedua, yaitu membuat tampilan ini yang dari ini efek BG atau ball grindernya ini atau efek satinnya ini menjadi mirror atau efek seperti kaca, bisa dibuat bersermin ya. Nah, kalau ini kan nggak ada bayangannya ya, tuh bayangannya kayak gini aja. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mudah poles mirror ala Mas Handik Pisau Koki, ikuti terus video ini sampai akhir. Semoga ada guna dan manfaatnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Tapi sebelum dibikin mirror ya teman-teman ya, sebelum proses mirror, mari kita lihat dulu suplikan daripada uji ketajaman setelah dibikin full flat dari micro bevel menjadi full flat. Ya, tanpa berlama-lama mari kita lihat bersama. Ini baru nyampe beres pembuatan mata bilahnya atau full flatnya saja. Kita langsung saja coba di tisu. Kalau yang tadi kan berat ya. Nah, ini masih posisi seperti ini. Apakah mampu menyayatnya dengan sempurna? Kita lihat saja bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap ya teman-teman ya. Ini belum dipoles, belum diasah secara maksimal, baru turun dari mesin ball grindernya nih. Sudah bisa menyayat tisu dengan sempurna. Apalagi nanti kalau sudah beres di mirror, diasah, di stropping, wih, tambah mantap. Kita coba sekali lagi. Wih, mantapnya. Nih. Keren ya teman-teman ya. Apalagi ke kertas. Kalau ke kertas tambah maknyus gitu ya. Kita lihat saja. Wih, lembut. Gila. Kita coba gini aja ya. Kita jatuhin saja. Wih, mantap. Coba lagi. Dari samping mantap. Ini belum apa-apa ya teman-teman ya. Keren. Jos Gandos Top Markotop siap pakai, siap digunakan. Kita geol-geol. Masuk, kita siwir-siwir. Masuk, langsung putuskan saja. Ih, mantap. Sekarang kita coba di kertas yang digulung-gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, mantap. Sekarang kita masukin lalu dikeluarin lagi. Mantap pokoknya. Tuh, bolong kan. Untuk yang terakhir sebagai penutup sesi pertama ini ya teman-teman ya.
bagaimana cara membuat full flatnya. Sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe boleh, bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya, silahkan di like, comment, and share ya. Semoga menjadi amal baik untuk teman-teman semuanya. Untuk hasilnya seperti ini sebelum dibikin mirror. Dan sekarang saatnya kita memasuki proses mirroring ya teman-teman ya. Apa itu mirroring? Adalah proses pembuatan atau perubahan dari efek satin atau backgrounder ini menjadi efek mirror seperti kaca yang bisa dibuat bersermen ya. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung eksekusi. Tapi sebelumnya, berhubung ini desainnya masih desain pisau, mau dibuat desain pisau golok, jadi paksinya mau nggak mau harus dirubah dulu ya. Ini sudah ada tandanya, biar nantinya ketika saat pembuatan gagang dan sarungnya jadi lebih mudah lagi. Tanpa berlama-lama, langsung kita eksekusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembuatan paksinya sudah jadi ya teman-teman ya. Ini sekarang jadi agak ke dalam, jadi nanti untuk gagangnya bisa berbentuk gagang golok ya. Nah, yuk tanpa berlama-lama kita lanjut proses mirrornya. Yang pertama-tama ya teman-teman ya, sediakan amplas dari, kalau saya biasa menyediakan amplas dari grid 40, kemudian 120, 240, 400, lanjut ke proses amplas 1000 dan 2000 ya teman-teman ya. Jadi prosesnya lumayan agak panjang. Yuk tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk proses pengamplasan tahap pertama menggunakan grid 40 sudah beres ya teman-teman ya. Baik yang sebelah kanannya maupun yang sebelah kirinya sudah beres. Untuk hasilnya seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita menggunakan amplas grid 120. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi.
Alhamdulillahirobbilalamin, untuk proses pengamplasan tahap kedua menggunakan amplas grit 120 sudah beres ya teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan kita proses selanjutnya menggunakan amplas grit 240. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk yang tahap proses pengamplasan menggunakan grit 240 juga sudah beres ya teman-teman ya. Untuk hasilnya sudah mulai halus ya teman-teman ya, daripada sebelumnya menggunakan amplas grit 40 sama 120. Untuk yang ini sudah mulai nampak bayangan itu walaupun buram ya tuh. Nah, untuk tahap berikutnya menggunakan amplas grit 400. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk proses pengamplasan menggunakan grit 400 sudah beres. Untuk hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat hampir sama ketika menggunakan grit 240 ya. Tapi kalau di rasa-rasa di raba-raba, maka yang grit 400 itu lebih halus ya. Nah, sepertinya ini hanya sampai di grit 1000 saja. Setelah itu baru menggunakan batu hijau atau batu langsol ya teman-teman ya. Nah, tanpa berlama-lama biar durasinya nggak terlalu panjang, kita langsung hajar menggunakan amplas grit 1000. Biasa saya menggunakan amplas dari merek Niken ya teman-teman ya. Yuk langsung kita eksekusi. Ya teman-teman ya, hasilnya menggunakan amplas grit 1000 ini sudah muncul bayangan begitu jelas ya. Tuh. Tinggal kita lanjut semuanya, baik yang kanan maupun yang kiri.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah jadi mirror ya teman-teman ya. Ini setelah menggunakan grid 1000. Tinggal kita maksimalkan ya teman-teman ya. Bekas daripada grid 1000 ini ditambah dengan batu hijau atau batu langsau ya teman-teman ya. Untuk finishing terakhir cukup sampai di grid 1000. Bagi teman-teman yang ingin lebih kinclong lagi, lebih jernih lagi, bisa dinaikkan levelnya sampai grid 2000 ataupun 3000. Itu tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman ya. Untuk Mas Andit biasa menggunakan sampai grid 1000, terkadang sampai 2000 juga ya, tapi banyaknya sampai di grid 1000 saja. Sekarang finishing terakhir, amplas bekas daripada pengamplasan pertama ini ditambah dengan batu langsol. Ini batunya, batu hijaunya tinggal segini ya. Nah, ini ada tulisan langsol di sininya. Caranya ini dipenuhi dengan batu langsolnya, baru nanti diolesin di sini. Nah, mantap bukan ya teman-teman ya. Ini hasilnya setelah dibersihkan. Tinggal sebelahnya, ini yang belum dibersihkan. Cara membersihkan sisa-sisa dari batu langsolnya atau batu hijaunya, teman-teman bisa menggunakan amplas wall ya. Ini dari merek Molar nih, seperti ini, wall wheel ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk proses mirroringnya sudah beres ya teman-teman ya. Untuk hasil akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya. Nah, untuk kebeningan, kekinclongan itu tergantung dari teman-teman, kesabaran teman-teman. Mau dinaikin ke sampai grade 2000 3000 juga nggak jadi masalah ya. Oke teman-teman ya, inilah hasil akhirnya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi amal ibadah, amal baik untuk teman-teman semuanya. Saya Mas Andit, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, bagaimana cara mengasah pisau ini menjadi setajam silet menggunakan media cropping asahan pisau koki.